Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia tak terhingga kepada kita. Kita diberikan kesempatan untuk berbuat banyak kebaikan. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan keberkahan di dalam hidup kita, insya Allah. Diberikan rezeki yang halal dan manfaat. Kita dikaruniakan oleh Allah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terlebih untuk nikmat iman dan Islam yang Allah izinkan untuk kita rasakan di dalam kehidupan kita. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dan mendapatkan tempat yang terdekat bersama beliau di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali kita bisa belajar bersama Umi Santi. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menanamkan rasa kepemilikan di dalam diri anak. Sehingga kemudian anak juga bisa menghargai apa yang dia punya dan bisa juga menghargai apapun yang dimiliki orang lain. Ya, jadi dia punya kemampuan untuk menghargai miliknya sendiri dan menghargai barang orang lain. Gitu ya. Karena ada beberapa kasus yang dialami oleh orang tua yang kemudian mendapati anaknya di usia mulai beranjak remaja itu mulai mengambil sesuatu, bisa uang, bisa barang berharga, ya benda berharga yang kemudian diambilnya untuk dipergunakannya secara pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ya, bisa dia ngambil barang ibunya atau ayahnya gitu ya, atau kakaknya atau saudaranya gitu ya. Nah, ini kan sesuatu yang meresahkan. Kita kadang berpikir, kenapa ini bisa terjadi pada anak saya? Padahal kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang benar terhadap anak ini dan tetap memperhatikan kebutuhannya. Mulai dari kebutuhan makannya, ya, kebutuhan mainannya mungkin ya, kemudian kebutuhan uang jajannya. Karena biasanya ini dilakukan oleh anak-anak yang mulai beranjak remaja. Ya. Ada yang bingung, saya harus bagaimana menghadapi anaknya seperti ini. Ada yang menghajar di tempat anaknya gitu ya. Karena sangat khawatirnya hal ini terjadi dan berterusan kepada anaknya. Secara long lasting ternyata menjadi sebuah kebiasaan, anaknya biasa jadi mencuri ya, pencuri. Ngambil barang orang tanpa izin gitu kan ya. Siapapun yang ditemuinya, punya barang yang dia suka, dia ambil dengan sengaja diam-diam. Nah, bagaimana kita menghadapi hal ini? Kemudian bagaimana seharusnya kita sebagai orang tua menanamkan tentang pemahaman tentang hak kita dan hak orang lain pada diri anak kita. Sebagai orang tua, kita harus tahu bahwa segala sesuatu sesungguhnya perlu ditanamkan kepada anak sejak sedini mungkin. Kadangkala orang tua merasa bahwa, oh, anak saya masih kecil. Kayaknya nggak perlu dikasih tahu. Ya udah nggak apa-apa. Ketika dia kemudian mengambil barang yang bukan miliknya, masih dalam lingkup keluarga, ngambil mainan abangnya, ngambil buku kakaknya, atau mengambil pensil abangnya misalkan, itu dianggap sesuatu yang udahlah. Ya, tanpa diberikan pemahaman kepada anak. Bahwa itu sesungguhnya nggak boleh. Ini biasanya kan dilakukan oleh anak yang umur 1 tahun ke atas ya. Dan itu dianggap sesuatu yang wajar. Ya udah, ini kan masih anak-anak, nggak apa-apa. Nah, inilah pemahaman yang keliru.
Karena sesungguhnya pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita menanamkan kepada anak tentang nilai-nilai, norma, dan adab serta syariat Allah. Supaya apa? Supaya ini memang tertanam betul-betul di dalam diri anak, tersimpan di dalam otak bawah sadarnya anak. Sebab di usia 0 sampai 7 tahun tidak ada filter di dalam otak anak, sehingga apapun yang kita berikan, apapun yang kita sampaikan kepada anak untuk sesuatu yang dilihatnya, yang didengarnya, dan yang dirasakannya, itu akan langsung masuk ke dalam otak bawah sadarnya, menjadi sesuatu yang akan diingatnya sepanjang umurnya. Nah, disinilah kita memulai itu. Biasanya kan anak umur 1 tahun gitu ya, itu kan ada mainan. Nah, ketika kita berikan mainan itu kepada anak, jangan cuma diberikan, ini dek, mainin dek, itu entah kerincingan, entah apa gitu ya. Maka kita kenalkan padanya apa yang kita berikan dan punya siapa barang ini. Ya, begitu ada mainan, kita sampaikan kepada anak, dek, ini ada kerincingan, gini cara mainkannya ya. Ada bunyi kerincing, kerincing, kerincing. Ini punya adik. Kita tidak berpikir bahwa oh dia ini paham apa enggak. Karena kita sedang memahamkan anak. Namanya kita memahamkan sesuatu, bahkan kepada seorang yang dewasa pun, artinya dia pada saat itu memang belum tahu. Maka kitalah yang memberitahunya. Begitu juga dengan anak-anak. Maka saat itu kita memberitahukan hal ini kepadanya. Kita mengenalkan bahwa oh ada yang namanya hak milik. Ini punya kamu, ini punya Umi, ini punya Abi, ini punya abang, ini punya kakak. Tahu dulu dia konsep kepunyaan, konsep kepemilikan. Maka ketika dia menyentuh sesuatu, kan kalau umur 1 tahun sudah mulai jalan ya. Sudah mulai mobile ke sana ke sini, belajar jalan gitu kan ya. 1 tahun ke atas. Maka ada sesuatu yang ditemuinya, dipegang. Kita sampaikan, adik pegang apa? Pensil. Ini pensil namanya nak. Pensil ini punya abang. Ini pensil punya abang. Ya, adik kalau mau mainkan mainan adik. Kerincingannya mana? Nah, kita ambil ya. Ini kerincingan adik. Ini punya adik. Pensilnya punya abang. Nggak boleh dimainkan kalau belum minta izin sama abang. Nanti kan dia nangis karena emang dia udah bosan sama kerincingannya. Dia butuh sesuatu yang baru dilihatnya dan dia exciting banget dengan hal itu. Maka dia nangis minta pensilnya. Oke, adik mau pensil, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin ambil sesuatu yang bukan punya kita, nak, ini barang abang. Artinya kita harus minta izin dulu sama abang ya. Maka letakkan pensilnya atau bawa pensilnya, ya cari abangnya. Ya, kita cari abang yuk. Cari abangnya, kemudian ajarkan anak untuk menyampaikan kalimat di mana cara meminta atau meminjam. Meminta izin dan meminjam sesuatu kepada orang lain. Ini umur 1 tahun, 1 tahun setengah, 1 tahun ke atas, dia 2 tahun, 3 tahun. Tentu dia kan ada kalanya anak-anak di umur itu belum fasih bicara. Tapi jangan kemudian dianggap anak itu nggak paham. Kita sedang menanamkan pola di otak anak. Karena sesungguhnya anak butuh membuat pola dulu di otaknya seperti sebuah sirkuit. Yang dengan itu kemudian kalau sudah tebal dan betul-betul terpola sirkuit di dalam otaknya, baru dia kemudian bisa melakukannya dengan sendiri. Maka kitalah yang menanamkan pola itu. Begitu anak kemudian menginginkan sesuatu, kita langsung ajarkan. Adik mau ini, ayo kita izin dulu sama abang. Temui abangnya, ayo kita temuin abangnya, ayo. Bang, adik mau pensil abang. Boleh pinjam bang? Ya, bilangnya gitu sama abang ya. Karena dia mungkin di umur 1 tahun atau 2 tahun belum fasih, maka izinkan dia untuk mengikuti sebisanya dia. Ayo ikutin, bilang sama abang. Bang, pinjam pensilnya. Izin ya bang, boleh. Ya, dengan bahasa yang ringan untuk bisa dimengerti anak. Intinya minta izin gitu loh. Ya, dengan begitu kita mengajarkan pada anak untuk menghargai barang milik orang lain. Dia tahu, oh ternyata kalau saya mau sesuatu yang notabene bukan milik saya, oh gini caranya.
Dan ini kita biasakan setiap waktu ketika dia bersentuhan dengan barang orang lain. Begitu sudah selesai memainkan, maka kita ajarkan, adik sudah mainnya ini. Kita lihat pensilnya sudah ditinggalkan. Sini sayang, ini sudah mainnya? Sudah. Mungkin dia akan mengangguk gitu ya. Atau bilang iya. Ayo kita kembalikan ke abang. Bilang makasih sama abang. Yuk kita cari abang lagi. Bawa pensilnya, kemudian temui abangnya, sampaikan demikian. Bang, ini pensilnya. Makasih ya bang. Nanti pinjam lagi adik bang. Kemudian berikan pensilnya ke abangnya. Ya, ini dengan membiasakan seperti ini, anak akan terbiasa untuk bisa menghargai, kemudian bisa untuk tahu caranya ketika dia inginkan sesuatu yang bukan miliknya. Ya, ini penting. Sehingga kemudian ketika dia besar, dia tidak melanggar hak orang lain dengan hati yang ringan. Ya, karena kalau ini sudah terpola dan terbiasa bagi anak, begitu dia punya keinginan untuk memakai sesuatu yang bukan miliknya, ada rasa berat di hatinya. Hatinya melarang untuk melakukan hal itu karena dia tahu ada caranya yang benar. Ya, jadi itu yang harus kita sampaikan kepada anak berulang-ulang. Ya, dan ketika dia punya sesuatu, maka kita ajarkan kepadanya bagaimana cara memainkannya dan bagaimana cara menyimpannya. Adik, ini barang adik, ini punya adik. Kerincingan ini punya adik. Adik jaga baik-baik ya. Kalau mainkannya begini, ini cring, cring, cring gitu kan ya. Kita ajarkan kepadanya, kemudian setelahnya kita beritahu tempat menyimpannya. Kalau adik sudah selesai memainkannya, simpan di sini ya. Nah, begitu nanti dia sudah selesai memainkannya dan tergeletak, maka kita ajarkan anak untuk meletakkan pada tempatnya. Adik udah mainnya, sini sayang. Yuk ambil kerincingannya. Sini. Kita antar ya kerincingannya ke tempatnya biar dia bisa bubuk di tempatnya. Kesian dia di lantai. Ya, nanti keinjak sakit. Ya, nanti dia kedinginan ada di lantai. Ayo kita ambil. Kita letakkan di tempatnya. Di sini dia tidur. Tidur ya kerincingnya ya. Tidur ya. Nanti main lagi sama adik. Dengan begini kita sudah mengajarkan dua hal. Bagaimana dia menghargai barangnya sendiri dan menghargai barang orang lain. Serta dia tahu bagaimana untuk memperlakukan dan menjaga apa yang dia miliki. Serta kedisiplinan. Di mana dia mengambil sesuatu maka dia meletakkan sesuatu itu di tempatnya. Ya. Nah, ketika ini khilaf untuk diajarkan, maka yang terjadi ketika anak-anak kita berhadapan dengan lingkungan luar gitu ya. Bersama dengan teman-temannya, apalagi biasanya di mana? Di asrama misalkan ya. Atau di pondok. Yang dia melihat banyak orang punya bendanya masing-masing gitu ya. Ini akan membuat anak khilaf mata. Sementara dia nggak punya tali kekang untuk keinginannya. Nah, kebiasaan yang kita biasakan kepada anak dari kecil inilah yang akan menjadi tali kekang buatnya. Dia akan berpikir berkali-kali untuk bisa ngambil barang orang tanpa izin atau mencuri. Kenapa? Karena dia tahu, diajarkan dari kecil bahwa ini barang orang. Saya nggak boleh ngambil barang orang tanpa seizinnya. Kalau nggak diizinkan berarti saya nggak boleh pegang, apalagi mau ambil. Kemudian dia beranjak besar, baru kita bisa sampaikan. Ya 2 tahun, 3 tahun gitu ya, kita sampaikan. Ya, kita nggak boleh ngambil barang orang tanpa izin. Nak. Allah melarang kita untuk ngambil barang tanpa izin. Ya, kita sebelumnya sudah mengenalkan kepada anak. Nanti di pelajaran tauhid ya, mengenal siapa Allah, siapa yang menciptakannya gitu kan ya. Itu nanti ada pembahasannya sendiri ya. Jadi dia udah tahu bahwa yang menciptakan saya itu Allah, menciptakan Umi, Abi, kakak dan semua alam semesta ini Allah, yang menciptakan pohon, yang menjadikan gunung, yang menjadikan jalan dan semua itu adalah Allah. Ya, ini tentang tauhid nanti ya. Insya Allah di lain kesempatan. Tapi begitulah kita sampaikan bahwa sesungguhnya kita ini diatur sama Allah. Kalau suka ngambil barang orang lain, maka itu nggak boleh, dosa. Haram hukumnya. Dia nggak ngerti tentang haram, nggak apa-apa. Yang penting dia tahu dulu bahwa ada kata haram di dunia ini. Ya,
Biar dia kenal dengan kata haram, bahwa ada yang namanya kata haram, ada kata halal. Bahwa haram artinya tidak boleh, halal itu yang boleh. Ya, kita kenalkan ini pada anak dari sedini mungkin. Penting ya. Maka ketika kita sampaikan bahwa ini haram, artinya nggak boleh. Allah tidak suka. Bahkan kalau kita suka mengambil barang orang lain, maka hukuman dari Allah untuk di dunia ini, ya, kisosnya yaitu dipotong tangan. Oke, jangan sampai kita kemudian harus kehilangan tangan karena kita tidak bisa menjaga keinginan kita. Kan tahu kalau kita inginkan sesuatu, maka kita harus meminta izin kepada yang punya. Kalau diizinkan, baru ambil, baru pegang, baru pakai. Tapi kalau nggak diizinkan, maka bersabar. Ya, nanti bisa izin lagi. Mudah-mudahan di izin yang kedua atau di izin yang selanjutnya diizinkan sama yang punya. Harus sabar. Ya, karena memang kita harus menghargai punya orang. Adik mau nggak kalau mainannya diambil orang? Kita ajarkan empati ya. Mau nggak kalau mainnya diambil orang? Adik mau main kan? Nggak ada. Mau? Nggak mau kan? Karena ini barang adik. Kalau orang mau pakai punya adik, pakai mainan adik, harus pinjam. Caranya dengan izin. Izin dulu. Nah, ini adalah sebuah pola yang kita tanamkan di otak anak. Sehingga kalau anak-anak kita punya hal ini dan dibawanya sampai besar, Masya Allah, betapalah anak-anak kita mampu untuk menjaga apa yang dia punyai, mampu untuk memelihara apa yang dia punyai, mampu untuk mensyukuri apa yang dia punyai, dan dia pun tahu bagaimana menghargai barang-barang, menghargai apa-apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan dia tahu bagaimana caranya ketika dia ingin mempergunakan atau ingin memakai barang-barang yang bukan miliknya. Ya, ini Masya Allah. Satu hal yang mungkin tidak semua orang tua terapkan pada anak-anaknya. Tapi ini sesuatu yang sangat besar manfaatnya ketika kita menyadari bahwa ini sesuatu yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena akan lebih sulit ketika pada saat dia mulai remaja, ya, beranjak dewasa. Ternyata kita baru menyadari anak kita suka mengambil sesuatu tanpa izin. Mengambil uang uminya, mengambil uang abinya, atau kemudian mengambil barang teman-temannya yang dia suka tanpa izin. Ya, pencuri. Nauzubillah. Ya, kita tentu akan merasa sedih ketika kita mendapati, ternyata anak saya, apa salah saya? Kan itu jadi pertanyaannya. Padahal memang kita yang hilaf untuk mengajarkan hal ini. Setelah kita mampu menerapkannya kepada anak, ya, kemudian qadarullah masih ini terjadi, maka sebagai orang tua kita tidak menanggung apapun atas yang dilakukan anak. Kenapa? Karena kita sudah mengajarkan sedemikian rupa, sedemikian cermat kepada anak tentang hal ini. Ya. Jadi ketika dia misalkan qadarullah balik melakukan hal ini tanpa kita ketahui, maka sesungguhnya itu adalah hal yang bukan menjadi kesalahan kita sebagai orang tua. Karena sedemikian kita mengajarkannya dari kecil, dari ketika dia umur 1 tahun loh. Ya. Kecil kemungkinannya ketika kita membiasakan hal baik kepada anak bertahun-tahun, hal itu konstan dan tidak berubah sama sekali menjadi sebuah pola di dalam diri anak, kecil kemungkinannya dia tidak menghargai apa yang menjadi hak milik orang lain. Ya, ini yang harus kita pikirkan dan harus kita pahami sebagai orang tua. Ketika kita mempunyai seorang anak, maka kita harus sadar bahwa anak kita harus punya norma yang baik, ya, punya adab yang baik, dan mampu untuk menghargai orang-orang di sekitarnya, termasuk apapun yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di lingkungannya. Sehingga dia menjadi orang yang bisa untuk melindungi orang-orang di sekitarnya dari lisannya dan tangannya terutama. Ya. Ketika anak kemudian mampu untuk menahan tangannya dari merusak, dari mengambil hak milik orang lain, maka sesungguhnya saat itu kita sudah membangunkan jalan
bagi anak untuk dirintisnya untuk menjadi seorang ahli surga. Karena baginda Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan ketika seseorang mampu untuk menahan lisannya, ya, dan mampu untuk menahan tangannya, maksudnya orang-orang lain merasa aman dari lisan dan tangannya, maka saat itu sesungguhnya dia sudah layak mendapatkan surga. Ya, Rasulullah SAW menjaminkan hal itu untuk seseorang yang bisa menahan lisan dan tangan seseorang dari menahan tangan dan lisannya, ya, dari kerusakan, ya, yang dibuatnya untuk orang lain. Luar biasa, ya. Hal yang kelihatannya sepele, tapi ini bisa menjadi sebuah akhir yang luar biasa untuk anak-anak kita. Anak-anak kita terjaga tangannya dari merusak sesuatu, dari mengambil sesuatu, ya, yang bukan miliknya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk bisa mempraktekannya, untuk bisa menerapkannya kepada anak-anak kita. Sehingga mudah-mudahan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita menjadi sebuah wasilah bagi anak-anak kita tumbuh menjadi seorang yang soleh dan soleha. Menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi hamba Allah yang manfaat, yang punya manfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Insya Allah apa yang kita ajarkan kepada anak menjadi wasilah, ya, bagi anak ini tumbuh menjadi hamba Allah yang Allah banggakan di dunia dan di akhirat. Sehingga itu pula kemudian menjadi wasilah buat kita untuk meraih keridhaan Allah. Karena kita sudah melaksanakan tugas kita dengan baik, menjaga amanah Allah yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan kita sanggup melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk saat ini mungkin ini yang bisa Umi sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.